Baik ya, langsung kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, Kak? Terdengar, Kedengaran Kak. banget. Mendengar. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu terkait dengan tunalaras gitu. Psikologi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat di layar ya, ini anggotanya ada 10 orang gitu. Boleh langsung di next. Nah, baik. Pada pembahasan kali ini gitu, kita langsung masuk ke latar belakang. Nah, di sini yang pertama adalah perilaku dibentuk dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Ini dijelaskan dalam Rita Rahaja tahun 2000. Nah, kenapa demikian gitu? Karena manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk pembelajar gitu. Nah, ini lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak gitu. Jadi apapun perilaku anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya gitu, hasil dari belajar dari lingkungan. Karena kita sudah tahu sendiri bahwasanya perilaku itu adalah hasil dari belajar gitu ya. Terus yang kedua, gangguan perilaku banyak dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Nah, ini dia poinnya gitu. Anak-anak dan remaja gitu. Di mana masa ini adalah masa transisi, masa di mana mereka mencari jati diri. Oleh karena itu banyak sekali yang ingin mereka coba gitu. Akhirnya kalau tidak mendapat bimbingan atau dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi gangguan perilaku. Ini banyak ya di berita-berita terkait dengan gangguan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak gitu. Entah itu ada pembunuhan, terus tawuran dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah tidak semua perilaku dapat dikategorikan perilaku menyimpang. Nelson tahun 1981. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya tidak semua perilaku dapat dikategorikan perilaku menyimpang. Nah, ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh Nelson terkait dengan perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai kategori menyimpang. Nah, yang pertama adalah dilihat dari intensitas. Nah, apabila intensitas itu lama gitu ya, lama berlanjutan gitu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Tapi kalau misalkan hanya sesekali, nah, misalkan sesekali, nah itu tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Nah, ini juga dilihat dari seringnya atau tidaknya, terus lama atau tidaknya perilaku tersebut dimunculkan. Nah, ini dapat mempengaruhi. Nah, jadi kalau misalkan ada anak gitu ya, yang hanya misalkan dia ribut dengan temannya di kelas gitu. Nah, itu hanya sekali misalkan disebabkan oleh entah itu pulpen yang diambil gitu ataupun mereka merasa terganggu. Nah, ini belum dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, tapi hanya kenakalan biasa. Nah, lalu yang terakhir adalah setiap tenaga pendidik atau guru harus memiliki kompetensi pedagogis. Nah, ini juga yang paling penting gitu. Kita ataupun guru gitu ya harus memiliki kompetensi pedagogis karena kalau misalkan dari hasil penelitian gitu ya. Nah, ini yang memiliki kompetensi pedagogis itu hanya sekitar 20-30% dari guru di Jakarta gitu. Nah, ini penelitiannya di Jakarta. Nah, dari sekian banyak guru di ibu kota gitu, mungkin kalau misalkan kita berbicara terkait dengan guru di Indonesia, itu akan lebih banyak lagi. Nah, ini hanya 25-30% saja yang memiliki kompetensi pedagogis. Yang lainnya belum gitu, belum memenuhi kriteria. Nah, ini sebenarnya yang harus kita persiapkan gitu, harus kita garis bawahi gitu. Karena mengapa seperti ini? Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap
anak gitu, anak yang kita didik, anak yang kita tangani. Kalau kita sendiri atau guru sendiri belum memiliki kompetensi pedagogis gitu yang cukup penting gitu untuk pendekatan kepada anak, mengajarkan sesuatu kepada anak. Nah, ini dikhawatirkan gitu terjadi kesalahpahaman. Nah, karena banyak dari guru sendiri yang menyebutkan bahwasannya anak tersebut adalah nakal. Padahal gitu dalam ilmu pendidikan gitu tidak ada istilah anak itu nakal gitu. Tapi tergantung kita mau menangannya seperti apa, perlakuan kita terhadap anak seperti apa. Nah, itu gitu ya. Jadi jangan sekali-kali gitu bilang anak kamu nakal gitu. Nah, ini akan mensuggest anak sendiri gitu. Bahwasanya mereka itu nakal gitu. Karena kalau kata ini apa Ustazah Aisyah Dahlan gitu ya, ahli parenting. Nah, ini kita harus memberikan stimulus yang baik pada anak, perkataan-perkataan baik kepada anak gitu. Jangan sampai kita sebagai seorang guru malah menjudge anak gitu. Bahwasannya mereka itu nakal, mereka itu kurang baik gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi gunakan kata-kata yang positif gitu, meskipun anak itu melakukan sesuatu yang dianggap negatif gitu. Nah, kalau misalkan di PLB sendiri ya, di pendidikan khusus sendiri, kita itu jangan gunakan kata-kata negatif. Misalkan anak itu ribut nih ya, anak itu ribut, nah itu kita jangan langsung memarahi anak gitu, tapi kita bilang pelan-pelan ributnya gitu, karena takut mengganggu orang lain. Terus misalkan mereka sedang berlari-lari, kita tidak langsung bilang jangan berlari, tapi pelan-pelan larinya gitu. Nanti kamu jatuh ataupun apa. Itu teman-teman. Jadi gunakan kata-kata yang baik. Nah, ini dipengaruhi oleh kompetensi pedagogis seorang guru, karena tadi gitu. Kita akan berhadapan langsung dengan anak, kita menangani anak secara langsung gitu. Kita yang akan membentuk anak tersebut. Nah, itu. Selanjutnya, nah, silakan teman-teman yang mau menjelaskan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai gambaran secara umum atau pengertian tunalaras. Nah, anak tunalaras itu adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan memberikan respon-respon kronis yang jelas yang tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan atau perilaku yang secara personal kurang memuaskan tetapi masih dapat dididik, sehingga dapat berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial dan bertingkah laku yang dapat memuaskan dirinya sendiri. Nah, di sini yang kita garis bawahi atau jadi poin dari pengertiannya ialah anak tunalaras itu masih memiliki perilaku yang kronis dan memberikan respon kronis yang jelas yang bakal tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Nah, tetapi dia masih bisa dididik. Nah, tapi kalau kategori ini sudah berat dan parah, memerlukan intervensi intensif dan berkelanjutan, serta dapat dilatih di rumah atau kelas khusus, sekolah luar biasa atau institusi berasrama khusus. Jadi, jika anak tunalaras itu memang masih hanya gejala ringan, dia bisa masuk ke sekolah formal. Tapi jika memang sudah berat, baru dia harus dapat treatment khusus seperti itu. Nah, boleh lanjut, Kak. Nah, pandangan itu didasarkan pada apa? Nah, dengan alasan-alasan apa? Nah, alasannya pertama yaitu tingkah laku yang muncul merupakan suatu tindakan yang ekstrim. Nah, kedua, disebut gangguan karena bersifat yang kronis, sesuatu yang kronis. Jadi, sesuatu yang berulang. Jadi, anak tunalaras ini mempunyai sifat-sifat yang kayak mudah marah atau sifat-sifat yang istilahnya mengganggu terutama sosial itu, tapi yang berulang, yang bakal dia lakukan itu setiap hari. Nah, yang ketiga, tingkah laku tersebut merupakan suatu tingkah laku yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan harapan-harapan sosial dan budaya. Nah, jadi di sini perilaku anak tunalaras ini itu nanti kita dijelasin karakteristiknya itu
benar-benar nggak bisa diterima oleh ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita atau budaya-budaya gitu. Lanjut Kak. Nah, untuk dari undang-undang sendiri sudah dibuat tentang pengertian anak tunalaras. Nah, undang apa? Nah, undang-undang Undang-Undang Pokok Pendidikan nomor 12 tahun 1952 adalah anak tunalaras adalah anak yang memiliki tingkah laku yang menyimpang, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok lain, mudah terpengaruh membuatnya kesulitan. Jadi fokus dari anak tunalaras sendiri ini ialah orang-orang yang anak atau seseorang yang mempunyai perilaku gangguan perilaku sosial. Kita bisa garis bawahi di sebelah situ. Lanjut lagi Kak. Nah, ini ada secara umum aja. Secara umum perilaku tunalaras yang pernah diteliti orang lain yaitu suka mencuri, gangguan emosional, menekan atau menyakiti, menarik diri, melakukan kata-kata tidak benar atau provokator, berbicara jorok dan tidak sopan terhadap kepada guru yang merupakan orang yang lebih tua darinya. Kalau bisa dilihat kayak somehow ini kayak biasa aja, cuman untuk anak tunalaras ini benar-benar sesuatu hal yang mereka emang mempunyai gangguan kronis atau yang mereka bisa lakukan ini hampir setiap hari. Jadi udah termasuk gangguan jatuhnya. Nah, perilaku moral sendiri adalah anak yang paling kuat akan berusaha menekan, memerintah, memukul yang lemah. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang paling menonjol dan perilaku memprovokasi. Ya, silakan. Lanjutnya. Ya, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk pada karakteristik tunalaras. Menurut Dasiningrum tahun 2016, anak tunalaras itu biasanya memiliki ciri adanya gangguan emosi maupun gangguan sosial. Biasanya hal itu dikarenakan karena penyesuaian yang salah. Nah, hal itu biasanya ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Next. Yang pertama, hubungan antar keluarga, teman sepermainan, teman sekolah, bagi seorang anak itu ditanggapi tidak menyenangkan. Baginya, perilaku atau hubungannya dengan keluarga maupun teman-temannya itu tidak menyenangkan baginya. Yang kedua, anak segan bergaul dan merasa terasing. Anak tidak mudah bergaul dengan teman-teman siapapun, dia tidak mau bergaul dengan orang lain maupun teman-temannya di sekolah. Selanjutnya, suka melarikan diri dari tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab yang sepele pun, anak tersebut tidak dapat untuk melakukan tanggung jawabnya tersebut. Selanjutnya yaitu menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati atau sebaliknya sangat ingin dipuji. Hal itu juga merupakan salah satu gangguan emosi atau gangguan sosial yang merupakan ciri atau tanda dari anak tunalaras. Selanjutnya, penakut dan kurang percaya diri. Ya teman-teman, penakut dan kurang percaya diri juga sering dialami oleh anak-anak yang mempunyai gangguan emosi dan gangguan sosial. Next. Selanjutnya yaitu tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian, dan sangat tergantung pada orang lain. Ya teman-teman, anak tunalaras ini tidak mau bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah diberikan oleh teman maupun orang tua. Dia itu lebih mengharapkan orang lain untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan orang tua kepada dia. Selanjutnya, agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, dan banyak menghayal. Ya teman-teman, ciri-ciri itu yang menunjukkan bahwa anak tersebut mempunyai gangguan emosi dan gangguan sosial yang ada dalam dirinya. Selanjutnya,
memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku dan komat kamit. Next, slide selanjutnya. Ya teman-teman, slide selanjutnya yaitu adanya ciri anak tunalaras dengan harga diri yang rendah yang memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Teman-teman semua sudah bisa lihat, terlalu mempersoalkan kekurangan diri sendiri, sering minta maaf, tampil di muka umum, dan takut untuk berbicara. Itu yang dialami oleh anak-anak tunalaras dengan harga diri yang rendah. Selanjutnya, berkeluh kesah. Apapun yang dia alami, dia sering mengeluh dan tidak mau menerima apa yang sudah ada pada dirinya. Selanjutnya, segan melakukan hal-hal baru atau hal-hal yang dapat memperlihatkan kekurangannya. Next. Selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang diperbuat. Apapun yang sudah ia dapat, apapun yang sudah dia alami, bagi anak tunalaras baginya itu tidak sempurna. Dia mau mendapatkan hal yang lebih sempurna menurut dirinya sendiri. Selanjutnya, sikapnya yang sangat introvert, lebih banyak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Next. Ya teman-teman, selanjutnya yaitu ciri anak tunalaras dengan harga diri yang tersembunyi. Jadi ciri anak tunalaras ini sering menyembunyikan hal-hal yang ada pada dirinya seperti bernada murung jika berbicara dan cepat merasa tersinggung. Selanjutnya sering merasa tidak enak badan, berpura-pura lebih dari orang lain, suka menonjolkan diri, bicara lantang, merendahkan orang lain, dan juga sering melakukan perbuatan jahat. Itulah ciri-ciri anak tunalaras dengan harga diri yang tersembunyi. Next. Ya teman-teman, selanjutnya terdapat beberapa istilah yang menunjukkan gejala klinis yang sering muncul pada anak tunalaras. Yang pertamanya yaitu anxiety hysteria. Anxiety hysteria di sini yaitu menjelaskan bahwa anak sering merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan. Contohnya seperti takut bermain dengan teman baru dan takutnya itu tidak mengetahui alasannya kenapa sampai ia takut untuk berteman dengan teman baru atau dengan hal-hal yang baru ia ketahui. Selanjutnya yaitu conversion hysteria. Conversion hysteria di sini yaitu gangguan pada beberapa fungsi anggota tubuh. Selanjutnya obsessional neurosis. Obsessional neurosis yaitu cepat menuduh, menutup diri, dan ia sangat sensitif dan takut untuk diserang orang lain. Selanjutnya sexual perversion. Sexual perversion di sini yaitu suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti sering mengintip atau melakukan hubungan dengan teman sejenis. Yang terakhir yaitu karakter neurosis. Karakter neurosis di sini yaitu perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batinnya yang tidak mendapatkan penyelesaian. Seperti ia tak mampu memilih mana yang harus diambil dan ditinggalkan. Keduanya itu perlu, tapi tidak mungkin diambil semuanya. Namun salah satunya yang harus dipilih bagi anak tunalaras. Next teman. Oke, selanjutnya untuk pemateri berikut. Baik, selanjutnya yaitu penyebab atau etiologi tunalaras. Di sini ada beberapa faktor penyebab anak menjadi tunalaras. Yang pertama yaitu faktor biologis. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga yaitu faktor sekolah. Keempat, faktor budaya dan lingkungan. Yang kelima, faktor psikososial. Next. Faktor biologis. Terdapat hubungan antara tubuh dan tingkah laku, sehingga terdapat keterkaitan. Faktor sebab-sebab biologis dengan timbulnya gangguan emosional serta tingkah laku. Yang kedua, faktor keluarga. Terdapat suatu situasi atau kondisi tertentu dalam keluarga yang turut mempengaruhi atau merupakan sumber penyimpangan tingkah laku anak. Karena lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan anak ya. Ketiga, faktor sekolah. Anak lebih banyak menggunakan waktunya di sekolah.
Lingkungan sekolah juga merupakan tempat berkembangnya penyimpangan tingkah laku anak. Yang keempat, faktor budaya dan lingkungan. Menurut Walker, DKK dalam Maungsong 2011, anak, keluarga, dan sekolahnya melekat pada budaya yang mempengaruhi mereka. Kelima, faktor psikososial. Sigmund Freud melalui psikoanalisisnya menjelaskan bahwa ketunalarasan disebabkan pengalaman anak pada usia awal yang tidak menyenangkan, yang mengakibatkan anak menjadi tertekan dan secara tidak disadari berpengaruh pada penyimpangan perilaku. Next, pemateri berikutnya. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan proses identifikasi yang tunalaras kamera karena takutnya terputus terganggu oleh jaringan yang tidak stabil. Baik, lanjut aja ya. Jadi, kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi anak tunalaras itu menurut Listening Room pada tahun 2016 itu menetapkan bahwa untuk mengetahui proses identifikasi anak tunalaras itu ada 3. Yang pertama itu dengan psikotes, yang kedua dengan sosiometri, dan yang ketiga dengan cara membandingkan anak pada umumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu dengan menggunakan psikotes. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi anak tunalaras itu dengan menggunakan psikotes gitu. Nah, psikotes ini dilakukan tujuannya itu untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi anak tunalaras tersebut gitu. Dimana ketika kita akan menggunakan menggunakan tes psikotes ini, ada alat tes lain yang digunakan gitu. Salah satunya itu adalah tes Rorschach gitu, dimana tes Rorschach ini tuh isi di dalam tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Jadi di dalam tes Rorschach ini isinya itu memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian. Kemudian yang kedua itu ada TAT atau Thematic Appraisal Test. Nah, di dalam TAT ini isi dalam tes TAT ini tuh bisa memperlihatkan berbagai situasi dan emosi dalam bentuk gambar-gambar. Jadi kita bisa mengetahui situasi dan emosi anak tunalaras tersebut itu melalui bentuk gambar-gambar yang mereka bikin gitu. Terus yang ketiga adalah tes gambar orang atau drawing a person. Nah, di dalam tes ini itu menjelaskan mengenai persoalan-persoalan emosi yang nampak dari gambar orang yang harus dibuat oleh anak. Jadi nanti di dalam tes ini tuh anak tunalaras itu tuh disuruh untuk menggambar orang. Nah, nanti ketika mereka sudah selesai menggambar orang, kita lihat tuh mereka itu menggambar orang itu ekspresinya gimana, apakah tersenyum, sedih, atau bahagia. Nah, dari gambar orang yang mereka gambar itu kita bisa menyimpulkan atau menjelaskan mengenai persoalan emosi dari hasil yang mereka dari hasil gambar orang yang mereka buat gitu. Nah, yang keempat itu ada Despertable Test. Nah, di dalam Despertable Test ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, jadi lebih kayak ke spiritual, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan terhadap orang tua, dan ungkapan protes terhadap lingkungan. Jadi di dalam tes ini tuh kita bisa mengetahui tentang bisa di next